Hai hai hai, shalom, shalom lovers of God. Satu minggu berlalu, saya percaya satu minggu lovers of God mengalami pertolongan, perlindungan, penyertaan, berkat-berkat Allah yang sempurna selama satu minggu yang lalu. Nah, seperti biasa, setiap minggu kita akan mempelajari tema-tema yang baru. Karena itu, bagi lovers of God yang belum subscribe, mari silakan subscribe, nyalakan loncengnya agar setiap kali saya menampilkan, memunculkan, mengupload video-video renungan yang terbaru, lovers of God tidak ketinggalan, sehingga berkat-berkat yang sudah Tuhan siapkan tidak saudara ketinggalan. Nah, seperti biasa minggu demi minggu kita akan belajar terus tentang tema-tema yang baru, renungan-renungan dari firman Tuhan agar kita terus progres belajar akan firman-Nya. Kali ini, minggu ini kita akan merenungkan saksi bisu pintu gerbang domba. Minggu ini kita akan merenungkan tentang pintu gerbang domba. Nah, pintu gerbang domba ini adalah saksi bisu dari minimal 3 peristiwa yang tercatat dalam Alkitab kita. Wah, banyak sekali bukan? Nah, jadi 3 peristiwa itu akan saya kupas dalam 3 episode, dalam 3 minggu. Karena itu tetap stay tune, jangan ketinggalan, jangan lupa yang belum subscribe supaya bisa dapat terus mengikuti pembahasan kita. Minggu ini kita akan merenungkan satu peristiwa yang terjadi di sekitar pintu gerbang domba. Oke, siap? Mari saksikan bersama-sama. Lovers of God bicara gerbang domba itu tidak pernah terlepas dari perjuangan Nehemia dan teman-temannya. Dari mana kita tahu? Kita baca dalam Nehemia 3 ayat yang pertama. Ya, disitu dikatakan, maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Lovers of God, gerbang domba atau dalam bahasa Ibrani yang dikatakan Sha'ar Hatson itu terletak di Yerusalem, di dekat wilayah Bait Suci. Jadi Nehemia, Imam Eliasib, dan para imam yang lain, saudara-saudara mereka, orang-orang Yahudi, kembali membangun tembok sekitar Bait Allah yang diruntuhkan. Nah, ketika mereka membangun ini, ada satu gerbang yang akan sama-sama kita renungkan minggu-minggu ini, ya, yaitu dikatakan gerbang domba. Kenapa gerbang ini dinamakan gerbang domba? Karena lewat gerbang ini kambing domba untuk persembahan, kan kita sama-sama tahu dalam ritual agama Yahudi mereka harus mempersembahkan adanya persembahan korban-korban, korban pagi, korban petang, termasuk korban penebus salah dan lain sebagainya. Kambing domba yang akan dipersembahkan itu sudah pasti kambing domba yang spesial. Ya, tidak boleh ada cacat dan lain sebagainya. Nah, kambing domba yang akan dipersembahkan itu dibawa masuk untuk dipersembahkan ke dalam Bait Allah. Itu melalui gerbang yang namanya gerbang domba. Karena itulah gerbang ini dinamakan Sha'ar Hatson, yaitu artinya gerbang domba. Ada 3 fakta unik dari gerbang domba ternyata, lovers of God. Yang pertama, ketika Nehemia membangunnya, gerbang domba adalah gerbang yang pertama kali dibangun. Kalau kita perhatikan dari Nehemia 3 tadi, baca ayat-ayat selanjutnya, maka kita akan menemukan gerbang domba adalah gerbang yang pertama kali diperbaiki, dibangun oleh Nehemia dan teman-temannya, para imam. Ini menyiratkan bahwa hubungan dengan Allah itu dimulai dari persembahan domba-domba. Artinya begini guys, kita sama-sama tahu ritual agama Yahudi itu membutuhkan adanya korban. Setiap kali mereka
ketemu Tuhan, mereka harus mempersembahkan korban. Jadi dari semua gerbang yang diperbaiki dulu adalah gerbang domba. Karena disitulah mereka membawa persembahan-persembahan, korban-korban, binatang-binatang yang akan dikorbankan untuk di bait Allah. Nah, hal ini menyiratkan bahwa hubungan mereka dengan Tuhan itu dimulai dari adanya persembahan. Persembahan apa? Persembahan korban, persembahan domba-domba. Hal ini juga secara profetik mengajarkan bahwa kekristenan juga bicara hubungan kita dengan Allah kita itu dimulai dari mana? Dimulai dari pengorbanan anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus sebagai dasar iman kita. Artinya ketika kita bicara kekristenan, jangan pernah lupakan dasarnya. Apa itu? Pengorbanan anak domba Allah. Dasar kekristenan, dasar iman kita itu adalah korban Yesus Kristus sebagai anak domba Allah di kayu salib. 1 Korintus 3 ayat yang ke-11 dengan jelas berkata, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Artinya begini, lovers of God. Kita berbicara begini, saya orang Kristen, saya sudah lama menjadi orang Kristen. Mari cek dasar keselamatan kita. Apakah dasar keselamatan kita, dasar iman percaya kita, dasar kekristenan kita, itu sungguh-sungguh Yesus Kristus atau dasar yang lain? Artinya, ketika kita bicara tentang kekristenan, apakah kekristenan kita itu didasarkan karena kita percaya pada korban darah Yesus, atau kekristenan kita didasarkan pada hal-hal yang lain? Contoh, karena kita mau menikah. Contoh, karena kita membutuhkan satu pekerjaan. Contoh, karena keluarga kita memang keluarga Kristen turun-temurun. Hati-hati. Mari, langkah pertama, cek dasar keselamatan kita. Ya, fakta unik yang kedua, gerbang domba itu tidak pernah ditutup atau dikunci. Tidak pernah ditutup atau dikunci, lovers of God. Hal ini menyiratkan bahwa keselamatan itu terbuka bagi semua orang, bukan hanya kalangan tertentu saja. Karenanya dengan jelas Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Di situ tidak dikatakan begitu besar kasih Allah kepada orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang Tuhan sukai. No, di sini dikatakan kasih Allah, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini bicara Anda dan saya, lovers of God. Dunia ini berbicara everyone in the world. Tetapi kasih Allah yang begitu besar tidak ada gunanya kalau kita tidak merespon. Ingat, keselamatan di dalam Yesus itu bicara inisiatifnya Tuhan, kasihnya yang begitu besar dari Allah, besarnya kasih Allah kepada kita, tetapi juga menyangkut respon kita sebagai manusia. Ketika kasih Allah yang begitu besar tidak berjumpa dengan respon kita kepada kasih Allah itu, maka keselamatan ini tertutup buat kita. Dari sisi Allah, tidak pernah keselamatan itu ditutup. Hanya kita sendiri yang memutuskan. Respon kita yang tidak benar itu menutup pintu keselamatan buat kita. Jadi hati-hati. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya membutuhkan respon. Apa responnya? Percaya. Amin, lovers of God. Ya. Nah, fakta unik yang ketiga.
Kalau tadi dikatakan ada 3 fakta unik, nah yang ketiga apa? Yang ketiga fakta uniknya adalah imam besar yang membantu Nehemia membangun gerbang domba itu bernama Eliasib. Kata Ibrani adalah Eliasif. Ya, artinya apa? Artinya Allah memulihkan. Allah memulihkan. Ingat, imam besar yang membangun gerbang domba itu bermakna arti namanya adalah Allah yang memulihkan. Ini adalah gambaran bahwa Yesus Kristus adalah imam besar perjanjian baru. Dia adalah anak domba Allah, dia adalah imam besar Allah yang berinisiatif untuk memulihkan. Memulihkan apa? Memulihkan kita, keadaan kita dari dosa-dosa kita. Dia juga adalah anak domba Allah yang dikorbankan demi dosa-dosa kita. Ya, jadi Eliasib itu adalah gambaran dari Yesus itu sendiri. Sebagai imam besar, Yesus Kristus mendirikan gerbang domba, tanda kutip, yang berarti bahwa ia adalah pintu domba. Keselamatan kita terima jika melalui pintu darah anak domba atau Yesus Kristus. Yohanes 10 ayat yang ke-9, Yesus berkata, "Akulah pintu," katanya. "Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Jadi, Yesus adalah pintu keselamatan. Anda ingin diselamatkan? Mari, lewatlah pintu itu. Apa pintunya? Pintu Yesus Kristus, pintu darah anak domba. Haleluya, haleluya. Nah, saat ini Lovers of God, kalau kita di Yerusalem, kita akan cari gerbang domba itu udah nggak ada namanya. Ya, karena gerbang domba sekarang dikenal dengan nama gerbang singa, Lion Gate. Ya, dikenal dengan Lion Gate, gerbang singa. Kenapa berubah? Ya, Lovers of God bisa googling, ya kan? Googling akan tahu kisahnya kenapa bisa muncul nama gerbang singa. Ya, PR. Nanti kalau udah ketemu, silakan ketik di kolom komentar apa penyebabnya. Oke? Ya, biar itu menjadi pelajaran buat kita. Nah, seperti tadi judulnya, gerbang domba ini adalah saksi bisu. Minimal 3 peristiwa penting yang terjadi di sekitarnya. Kenapa dikatakan saksi bisu? Karena ada 3 peristiwa yang terjadi di sekitarnya dan namanya gerbang, pintu, dia tidak bisa bersuara, bukan? Makanya saya pakai istilah saksi bisu. Nah, peristiwa penting apa yang terjadi di sekitarnya? Ya, yang pertama pengorbanan anak domba Allah. Yang kedua, mati syahidnya murid Kristus, murid Yesus. Yang ketiga, mujizat kolam Bethesda. 3 peristiwa ini akan kita bahas dalam 3 episode, dalam 3 minggu ke depan. Ya, dalam 3 minggu, makanya kali ini adalah part 1. Jadi tetap stay tune untuk kita dapat pelajaran untuk part 2 dan part 3-nya. Oke? Mari kita lanjut Lovers of God. Pengorbanan anak domba Allah. Seperti telah kita ketahui bahwa setiap domba-domba yang akan dipersembahkan dalam setiap liturgi di bait Allah, termasuk korban pagi, korban petang, korban penebus salah, semuanya dibawa masuk lewat gerbang domba. Nah, domba-domba ini sudah dipersiapkan dari lahirnya. Ya, kenapa? Karena domba-domba ini harus spesial. Ya, karena domba-domba ini harus spesial. Kenapa? Tidak boleh bercacat celah. Karenanya dia dari sejak lahir dijaga oleh gembala yang khusus, gembala domba yang khusus di tempat yang khusus. Nah, di mana itu adanya? Di Migdal Eder. Ya, Migdal Eder itu artinya menara kawanan domba. Di mana letaknya? Posisinya nggak terlalu jauh dari Yerusalem, karena supaya dekat logistik supply antara domba dengan liturgi mereka.
Nah, berdasarkan sumber dari Mishnah, Migdal Eder adalah tempat pembiakan, pemeliharaan, dan penggembalaan domba-domba yang dipersiapkan untuk dikorbankan di Bait Allah. Domba-domba ini dipelihara dan dijaga oleh para gembala yang khusus dilatih untuk memelihara, membiarkan, dan menggembalakan domba-domba tersebut sejak lahir. Karena harus dijaga, tidak boleh cacat sedikit pun. Jadi dari sejak mereka istilahnya dibiarkan sampai lahir, diperiksa, oh ada cacat enggak? Oh ada cacat, disingkirkan. Tidak ada cacat, maka dipelihara di situ, digemukkan, dibesarkan di situ sampai siaplah mereka untuk dikorbankan di Bait Allah. Jadi istilahnya domba-domba di Migdal Eder itu adalah istilahnya adalah born to die. Memang mereka dipersiapkan dari lahir untuk menjadi korban, born to die. Nah, di mana Migdal Eder itu berada? Berada di Ephrata, Bethlehem. Yang kedua, lovers of God bisa googling berapa jarak Bethlehem dengan Yerusalem. Ya, Bait Allahnya di Yerusalem, Migdal Edernya di Ephrata, Bethlehem. Ya, bisa googling berapa jaraknya. Biasa, sampaikan di kolom komentar. Oke? Nah, Yesus oleh Yohanes Pembaptis itu disebut sebagai anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 29 berkata, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Yohanes berkata kepada Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lompat ayat ke-36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah. Jadi ada dua ayat, minimal dua ayat ini sebagai deklarasi, sebagai afirmatif, Yesus adalah anak domba Allah. Kenapa anak domba Allah? Karena Yesus memang dari mulanya dipersiapkan born to die, seperti domba-domba yang dipelihara di Migdal Eder. Mari kita renungkan, lovers of God. Di mana Yesus lahir? Kalau Yohanes berkata Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, domba-domba di Migdal Eder dipersiapkan sebagai korban penebus dosa, penebus salah dari bangsa Israel. Renungkan ini. Di mana Yesus lahir? Bukan kebetulan Yesus lahir juga di Ephrata, Bethlehem. Ya, Yesus lahir di Ephrata, Bethlehem, di kawasan Migdal Eder. Kenapa? Ini adalah nubuatan dari Nabi Mika. Mika 5 ayat yang pertama berkata, tetapi engkau, hai Bethlehem Ephrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ayat ini adalah nubuatan Nabi Mika. Untuk siapa? Untuk Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah dipersiapkan sebagai anak domba Allah, sebagai anak domba penebus dosa umat manusia. Lanjut yuk, lanjut pelajaran kita. Renungkan ini, lovers of God. Kematian Yesus itu juga berhubungan dengan gerbang domba. Wah, dari mana hubungannya, Pastor? Yes, gerbang domba adalah saksi bisu. Di mana? Yang pertama, menjelang Yesus harus mengorbankan nyawanya, Yesus memasuki kota Yerusalem melalui gerbang domba. Ketika Yesus ada dalam peristiwa dilulukan Yerusalem dengan menaiki keledai muda. Pasti tahu ya kisah ini, lovers of God. Tapi kita baca yuk dalam Matius 21 ayat yang ke-8 sampai yang 11. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya
menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Perhatikan, ketika ia masuk ke Yerusalem, ya, dan semua orang berkata, siapakah orang ini? Ayat 11, dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Perhatikan, mereka berkata Hosana bagi anak Daud. Tetapi sekian jam kemudian, mereka juga berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Kenapa? Karena ayat yang ke-11 itu sebagai dasarnya. Karena mereka hanya menganggap Yesus sebagai nabi. Apa yang bisa kita pelajari dari sini, lovers of God? Ketika kita menempatkan Yesus bukan di posisi yang sebenarnya, maka kita tidak akan segan-segan untuk menjual Yesus. Kita tidak akan segan-segan untuk mengkhianati Yesus. Ya, untuk hal-hal apapun juga kita akan bisa singkirkan Yesus. Kita akan kesampingkan Yesus. Kalau kita tidak menempatkan Yesus di posisi yang benar. Apa posisi yang benar dari Yesus? Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat, dia adalah penebus, dia adalah Raja atas hidup kita. Jadi ketika kita tidak menempatkan Yesus di tempat yang sebenarnya, jangan heran kita akan bisa tinggalkan Yesus. Saya percaya lovers of God yang mendengarkan renungan ini adalah orang-orang yang sudah menempatkan Yesus di tempat yang seharusnya. Amin, amin. Ya, silakan sampaikan di kolom komentar. Ya, silakan sampaikan di kolom komentar. Tulis di kolom komentar. Apa kesaksian lovers of God sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Oke? Biar kesaksian lovers of God dapat jadi berkat juga buat yang lain. Nah, kita lanjut yuk. Dari keempat Injil sinoptik menyebutkan bahwa Yesus memasuki kota Yerusalem dari arah timur Yerusalem. Ya, dari jalan Yeriko melewati Betania, masuk melalui Yerusalem melalui gerbang sebelah timur. Nah, ini ada peta. Mari kita lihat di sini. Betania itu yang titik merah orange, dan Yerusalem itu titik kuning. Perhatikan, Yesus melewati Betania itu di titik kuning orange. Ya, oranye Yerusalem yang kuning. Betania itu posisinya ada di sebelah timur dari Yerusalem. Nah, Yesus ketika dalam proses peristiwa arak-arakan dieluk-elukan masuk ke Yerusalem itu, Yesus datang dari Betania, dari sebelah timur. Hubungannya apa ini? Yuk kita saksikan gambar yang berikutnya. Nah, tadi dikatakan Betania sebelah timurnya, ya. Yang orange itu sebelah timurnya kuning, ya kan? Kuning itu Yerusalem. Nah, dan ketika Yesus datang dari arah sebelah timur sini, ya bisa kelihatan, apakah kelihatan kursornya? Ya, dari sebelah timur ini, ya. Dan Yesus masuk ke Yerusalem, ke gerbang pagar Yerusalem ini. Ya, dia melewati gerbang mana? Yang terdekat adalah gerbang domba. Apa hubungannya? Yuk, mari, lanjut. Yesus masuk melalui gerbang domba. Gerbang domba itu kita sudah sama-sama tahu bahwa itu gerbang yang dipersiapkan untuk membawa domba-domba untuk dikorbankan di bait Allah. Domba-domba yang dipersiapkan, domba-domba yang born to die untuk sebagai korban penebus salah di bait Allah. Dan Yesus menggenapi itu.
Ya, peristiwa yang pertama. Yang kedua, saksi bisu. Di mana Yesus menuju Golgota pun kita tahu Yesus disalib di Golgota, di Bukit Golgota, Bukit Tengkorak. Nah, Yesus dalam menuju ke Bukit Golgota, setelah disesah, pokoknya mengalami hal-hal yang sangat tidak manusiawi, itu dibawa menuju ke Golgota lewat pintu gerbang domba pula. Nah, rute perjalanan Yesus menuju Golgota berdasarkan penggalian arkeologi dapat diketahui posisinya itu dimulai dari lokasi yang dekat dengan benteng Antonia. Nah, ada satu gambar saya mau tunjukkan. Benteng Antonia, ya, gerbang yang terdekat itu yang saya buletin kuning, itu adalah gerbang domba. Golgota kala Yesus, itu era zaman Yesus, itu terletak di luar kota Yerusalem. Jadi bagian atas ya, bagian atas ini, oke, Golgota. Nah, Golgota terletak di luar kota Yerusalem. Jadi ketika Yesus harus disalibkan di Golgota, Yesus dibawa keluar dari kota Yerusalem. Lewat mana? Lewat gerbang yang terdekat dengan benteng Antonia. Apa itu gerbangnya? Gerbang domba. Ini satu gambaran betul-betul bahwa Yesus menggenapi. Dia adalah anak domba Allah. Domba-domba yang dibawa keluar masuk lewat gerbang domba, itu adalah domba-domba yang born to die. Domba-domba yang dipersiapkan untuk dijadikan korban penebus salah. Yesus lewati gerbang itu sebagai kegenapan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Oh, haleluya! Tuhan begitu jeli, Tuhan begitu cermat, sehingga setiap detil peristiwa Tuhan sudah pikirkan dengan luar biasa. Apa makna rohaninya, lovers of God? Makna rohaninya, Yesus menuju Golgota adalah sungguh-sungguh seperti domba yang dikorbankan sebagai korban penebus salah. Ya, tadi Yohanes Pembaptis berkata dalam Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Yesus adalah anak domba Allah menghapus dosa dunia. Untuk menggenapi itu, Yesus keluar dari Yerusalem menuju Golgota lewat pintu gerbang domba. Dan pintu gerbang domba adalah saksi bisu ketika Yesus masuk dan keluar menuju Golgota. Gerbang domba adalah saksi bisu sampai hari ini. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kesimpulannya, apa kesimpulannya, lovers of God? Semua hal yang tercatat di Alkitab, semua nubuatan tentang Yesus dan pengorbanannya adalah benar adanya. Bukan rekayasa, bukan dongeng. Karena semua tepat terjadi dengan semua maksud ilahi sebagai bukti kasihnya yang luar biasa buat kita. Kenapa Tuhan buat sedemikian rupa? Arkeologi membuktikan bahwa apa yang tercatat di Alkitab itu adalah tepat adanya, benar adanya, iya adanya. Amin, lovers of God. Luar biasa Tuhan kita, luar biasa. Bukankah dalam Yohanes 3 ayat 16 sudah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, kepada siapa? Kepada Anda dan saya, lovers of God. Ia, yaitu Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa? Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Skenario keselamatan manusia itu dimulai dari Taman Eden, proto-evangelium. Semua yang berhubungan dengan Yesus, nubuatan tentang Yesus, pengorbanan Yesus, itu sungguh Tuhan genapi. Tidak ada yang meleset. Kenapa? Artinya Tuhan begitu serius dalam menebus dosa kita. Haleluya, haleluya. Seandainya Tuhan asal-asalan dalam menebus dosa kita, maka bisa saja peristiwa A, peristiwa B, peristiwa C, nubuatan A, nubuatan B, nubuatan C, semuanya kacau balau. Kenapa? Karena Tuhan tidak serius. Tetapi puji Tuhan, Tuhan serius dalam menebus dosa kita. Sehingga semua skenario rancangan Allah, nubuatan Allah, itu semua Tuhan genapi. Haleluya, haleluya. Ya, jadi mari lovers of God. Bagi Anda yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, putuskan Anda menerima korban darahnya, penebusannya, dan memberi respon yang benar. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Raja dalam hidup Anda. Jika Anda sudah, puji Tuhan. Tapi jangan stop sampai di situ. Bagikan kepada yang lain. Bagikan kepada yang lain. Sharekan video ini supaya sama-sama setiap kita diingatkan, dikuatkan. Bahkan boleh mereka menerima keselamatan, kasih karunia Allah yang besar bagi setiap kita. Amin. Haleluya, haleluya. Saya akan tutup dengan dinosaurus hidup di zaman purba. Sekarang tersisa hanya fosil semata. Yesus masuk dan keluar dari gerbang domba. Gambaran kasihnya yang besar atas kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap stay tune dan God bless you.